Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada kata yang paling pantas yang kedua dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita diberi nikmat sehat walafiat, ketemu dengan teman-teman yang solihat, sehingga waktu kita insya Allah walaupun sejenak ya, kurang lebih sejam ke depan, semoga lebih bermanfaat. Apalagi yang diamanahkan kepada saya untuk membahas dengan clue yang banyak banget kan gitu kan. Ya karena memang setiap kita pasti punya masalah. Tapi ada atau tidak ada masalah itu kan tergantung sudut pandang kita. Kalau kita menganggap nggak ada masalah, walaupun orang lain gergetan sama kita, walaupun orang lain tuh merasa ya Allah kok begitu amat sih, tapi kita mah nyantai aja, be aja gitu kan. Kenapa? Karena bagi kalian pun ada masalah, tapi bagi saya nggak ada masalah kan. Masalah ada atau tidak itu tergantung sudut pandang kita. Setiap orang punya masalah, bagaimana kita bisa memiliki satu energi yang ada dalam diri kita untuk menganggap walaupun ada masalah, tapi masalah itu bukan untuk mencari masalah buat kita, tapi masalah itu hanya untuk mengajarkan kita bahwa setiap masalah pasti di sana ada jalan keluarnya. Dan kita juga bisa jadi dalam kehidupan kita gak semua orang menyukai kita. Ada orang yang gak suka dengan kita ya, bukan karena kita punya masalah dengan dia, bukan karena ya kita punya hal-hal yang mengganggu dia, tapi ya begitulah manusia. Ada yang memiliki sifat hasad gitu kan. Ngeliat muka kita udah sebel aja gitu kan. Padahal gak ada angin, gak ada hujan ya, karena apa? Karena sifat hasadnya. Dan Allah juga menyebutkan bahwa kita saja diminta berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Karena ada orang-orang yang tidak suka dengan kita bukan karena ada sesuatu yang bermasalah dari kita, tapi karena memang memiliki sifat hasad. Dia yang bermasalah. Tapi jangan sampai gara-gara orang yang memiliki hasad, akhirnya hidup kita pun jadi sengsara, kan gitu kan? Karena kita ini kalau hidup tergantung sudut pandang orang, bisa-bisa kita sendiri yang bakalan stres, karena semua sudut pandang orang beda-beda, kan gitu. Nah, bagaimanakah agar apa yang kita lakukan semua dengan keyakinan dan kita tangguh menghadapi resiko ya, asalkan memang bukan karena kezaliman kita, apapun komentar orang ya tidak membuat hati kita menjadi ngedon, kan gitu kan. Nah, memiliki kekuatan-kekuatan seperti itu tidak bisa diwarisi. Memiliki kekuatan seperti itu tidak bisa ditularkan. Nah, tapi memiliki kekuatan itu semua tergantung dari diri kita sendiri, kan gitu. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, sebelum kita bahas tentang file yang sudah di-share sama Bu Ning, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita paket perangkat untuk bisa mengendalikan apapun yang ada di depan kita, itu semua pasti baik. Jadi tidak hanya sebuah iman, tapi semua manusia itu memiliki perangkat ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perangkat-perangkat itu adalah sel-sel aktif yang ada di dalam sekujur tubuh kita. Nah, karena tubuh kita ini kan ada sel-selnya. Dan sel-sel di kulit kita itu ya, kalau yang pernah belajar IPA, kalau saya cuman copy paste dari Halodoc ya kan, dari ya di anatomi manusia itu kan punya sel-sel aktif yang disebut dengan kulit. Ya, kulit itu ada sel yang disebut dengan epidermis, dermis, hipodermis, kan gitu. Dan setiap kulit itu bukan hanya sekedar kulit aja, tapi ini adalah makhluk
yang Allah ciptakan bersama dengan kita. Dan kulit-kulit ini yang bernama sel-sel tadi itu, dia adalah makhluk yang tidak dikendalikan oleh otak kita, tapi dia dikendalikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia sudah punya semacam syarat dan ketentuan. Kalau manusia melakukan ini, maka nanti akan ada energi seperti ini. Dan energi yang dihasilkan itu nanti berupa hormon, kan gitu kan. Sel ini yang ada di kulit-kulit kita itu ada reaktor merasakan tekanan, reaktor merasakan kebahagiaan, kan? Karena itu sel-sel ini nanti akan memiliki sifat aktif, nanti menghadirkan hormon, kan gitu kan. Nah, nanti hormon itu kan kita tahu ada hormon prasangka baik, ya apa itu kalau di dalam, nah kalau kita mau lihat di, saya kalau nama-namanya, sebab bagi saya nama yang baru. Jadi ada hormon yang bernama ya ada hormon yang bernama dopamin, ya. Jadi hormon dopamin itu kan disebut sebagai hormon yang menghasilkan perasaan baik. Kalau dalam kaidah Islam, semua yang ditakdirkan oleh Allah pasti baik. Itu kan ultimatum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah pasti baik. Tapi nggak semua orang bisa menganggap bahwa sakit itu baik. Nggak semua orang bisa merasakan kena musibah itu baik. Kapankah orang itu bisa mengkorelasikan antara ultimatum Allah bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah pasti baik dengan prasangka kita, ya perasaan baik itu ternyata semua tergantung dari hormon yang kita hasilkan. Kalau hormon yang kita hasilkan adalah hormon dopamin, ya kalau bahasanya MIPA kan, bahasanya ilmu pengetahuan itu. Kalau hormon yang kita hasilkan adalah hormon dopamin, maka hormon ini akan menghadirkan perasaan baik. Ya. Dan hormon-hormon ini itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Dia tidak bisa dihasilkan dengan sendirinya. Semua tergantung dari sel-sel aktif yang ada di dalam tubuh kita. Karena teman-teman, sel-sel ini yang ada di tangan, yang ada di kaki, yang ada di telinga, yang ada di mata, itu semua kan ya ibaratnya bekerja untuk membantu kita memiliki kekuatan iman. Makanya kalau kita tidak mengoptimalkan sel-sel ini untuk menghadirkan kekuatan iman, nanti sel-sel ini akan menggugat kita. Contoh misalnya yang sudah kita bahas kemarin, surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Suatu saat nanti mulut-mulut kalian akan dikunci. Yang berbicara siapa? Wa tukallimuna aydihim. Yang ngomong itu tangan-tangan kita. Ya. Kenapa tangan bisa ngomong? Karena ada sel-sel yang hidup yang diciptakan oleh Allah mendampingi kita. Kenapa? Dulu dia tidak menyentuh sehingga menghasilkan energi perasaan baik. Kenapa? Ya dia tidak melihat, ya dengan melihat yang baik-baik sehingga akhirnya menghasilkan hormon yang baik. Kenapa dia tidak memegang yang baik-baik sehingga nanti dia menghasilkan hormon yang baik. Nah, juga watashhadu arjuluhu. Kaki ini juga akan memberikan saksi, ya, karena ketika kaki diajak melangkah ke tempat yang baik-baik, maka nanti kaki ini akan dengan sendirinya menghasilkan energi yang baik. Karena sel-sel ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk menghadirkan iman kepada kita. Sel-sel ini diciptakan oleh Allah untuk menyembuhkan hati kita. Gimana caranya sel-sel ini menyembuhkan hati kita? Ketika kita menjadikan obat penyakit hati cuma satu. Apa itu? Al-Quran. Kan gitu kan? Karena Al-Quran itu sumber kehidupan. Ya, Al-Quran itu sumber mengobati segala penyakit. Itu kan yang disebutkan oleh Allah, bahwa Al-Quran itu syifaun lima fis sudur. Al-Quran itu akan mengobati semua yang ada di dalam hati kita. Terus gimana caranya? Kerjanya Al-Quran itu mengobati hati, kan gitu. Nah, saya mau kasih ilustrasi.
ada teman kita yang sakit diare, mencret-mencret. Obatnya apa? Bukan Al-Quran. Obatnya apa? Ya kan? Diatap. Ya kan? Diatap kalau diminum oleh orang dewasa untuk mengobati mencret-mencret, berapa dosisnya? 2. Sekali minum? 2. 2. Kan gitu kan? Ada orang dewasa minumnya nggak 2, minumnya cuma setengah tablet, berarti cuma 1/4. Betul kan obatnya diatap, tapi minumnya 1/4. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Kurang dosis. Sama Al-Quran juga begitu. Al-Quran itu kalau kepingin mengobati hati kita harus sesuai dosisnya. Berapa jumlah Al-Quran yang disiapkan oleh Allah untuk mengobati kita? Berapa lembar Al-Quran yang Allah siapkan untuk dosis mengobati kita? Berapa juz, berapa surat yang Allah turunkan untuk mengobati hati kita? Berapa juz? 30 juz. Nah, pantesan hati kita nggak mantep-mantep. Hati kita selalu galau. Ya karena kayak orang yang tadi mencret, minumnya cuman 1/4. Ya kan? Sembuh sih, tapi lama. Ya, lihat aja sekarang. Ya kalau kenapa ya ngaji bertahun-tahun, tapi kok kayaknya hati itu belum lapang, hati itu belum tenang. Ya dosisnya kurang. Ya, kalaupun misalnya cuman Al-Baqarah 10 ayat, Yasin, Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Waqiah, itu ada nggak 20 juz? Paling berapa juz sih? 2 juz ya kan? Ya paling itu 20 halaman, 20 lembar, 40 halaman. Ya walaupun aku tiap hari baca Al-Kahfi, aku tiap Jumat baca Al-Kahfi, tiap hari baca Al-Muluk, Al-Waqiah, kita nih sulit untuk menyembuhkan hati kita, sulit untuk membuat hati kita itu lapang, sulit untuk membuat hati kita itu tenang. Ya karena dosisnya kurang. Nah, alhamdulillah akhirnya terobati juga, tapi di ujung-ujung begitu udah mau mati kan gitu kan, udah tenang ya kan, kemarin kemana aja ya, bukan karena salah berobat, udah bener obatnya, cuman pakai lama karena kurang dosis kan gitu. Nah, satu ini perumpamaan. Terus yang kedua, diatap agar bisa mengobati diare di perut kita. Cara kerjanya bagaimana? Diminum kan? Baik kan? Kenapa? Kok diminum? Padahal apa, dari mulut ke perut itu jauh. Kenapa nggak yang instan, cari cara yang paling dekat sama perut, digerus, ya kan? Tempel di dubur, lah kan paling dekat. Atau ditabur di sidang. Itu kan paling dekat sama perut. Kalau mulut tuh jauh. Nah, itu kan. Kenapa nggak ditaruh di udel? Kenapa nggak taruh di dubur? Kenapa? Sudah mau diproses dulu saja. Iya kan? Kan bisa jadi gila loh, ya kan? Mana ada diatap ngobatin perut ya pakai dari udel gitu kan, yang ada mah makin sakit kan gitu ya, di dubur yang ada makin perih ya, kan memang tidak ada sel aktif yang membawa obat diatap itu untuk menyembuhkan perut, kecuali sel aktif itu adanya di mana? Di mulut kan gitu kan ya. Obat yang kita minum itu bukan perintah kita untuk menyembuhkan perut, kita cuma minum doang. Maka sel-sel yang ada di mulut itu yang langsung SOP-nya dari Allah, bawa zat-zat yang menyembuhkan luka-luka yang ada di saluran pencernaan. Kita kan cuma minum doang, kita nggak tahu hasil kerjanya ya. Karena apa? Karena sel-sel ini tidak bekerja berdasarkan otak kita, tapi dia bekerja dengan SOP dari Allah. Nah, diatap itu akhirnya menyembuhkan diare ya, karena sel-sel yang ada di mulut ketika kita memberikan diatap, maka nanti sel-sel ini akan bekerja mengobati mana yang terluka kan gitu. Begitu juga dengan Al-Quran.
Al-Quran yang nanti sebagai poin mental besi yang kita miliki nggak akan ngefek. Kalau apa? Kalau kita tidak memberikan sel-sel mana yang paling efektif dan produktif sehingga akhirnya mengobati di hati kita. Bukan nanti Al-Quran taruh di dada kan gitu kan, nggak ngefek ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hormon itu nanti bisa tumbuh ya, hormon dopamin, hormon baik ya, apalagi hormon lah saya lupa kalau namanya, ada lagi hormon serotonin ya, bagaimana mengatur suasana hati. Dengan Al-Quran kok anak bisa tidur tenang, itu karena hormon serotoninnya masuk kan begitu. Musik klasik ya itu orang-orang Eropa, tapi bagi orang beriman itu dengan Al-Quran itu akan membuat anak itu tenang, yang lagi marah itu akhirnya bisa ya lebih tenang, yang nggak mau tidur akhirnya jadi tenang, itu karena hormon serotoninnya masuk ya. Ada lagi yang disebut dengan hormon cinta kan, oksitosin kan ya. Ketika Al-Quran ada di dalam tubuh kita mengobati hati kita, sehingga apapun kondisi suami kita, kita tetap mencintainya. Karena kan kalau dalam ilmu psikologi itu cinta itu terdiri dari 3 elemen. Cinta itu adalah komitmen, cinta itu adalah teman sejati, pertemanan, cinta itu adalah romantisme gitu. Nah, karena bisa jadi bersyukur kalau akhirnya Allah hadirkan cinta itu kepada kita dengan 3 elemen itu ya. Ada cinta karena ada komitmen di antara kita, ada romantis bersama suami, dan juga kita menjadikan suami itu teman sejati. Tapi ada juga orang yang tetap cinta walaupun cuma memiliki 1 elemen ya kan. Apapun kondisi suami dia tetap mencintainya. Kenapa? Karena ada cinta itu adalah komitmen. Udah telanjur jadi suami mau gimana lagi ya. Nah itu adalah komitmen, bahwa dengan sah dulu pernikahan kita, berarti kita terikat ya, bahwa dia adalah imamku, dia adalah suamiku, dia adalah ayah dari anak-anakku. Apapun kekurangannya aku tetap mencintainya. Dan itu adalah komitmen. Dan cinta seperti ini ketika memang hormon oksitosinnya muncul gitu. Nah Al-Quran itu bisa menjadi rangsangan aktif yang ada di sel-sel kita, sehingga nanti akan menghasilkan hormon. Nah bedanya kalau diatap itu adalah sel yang ada di mulut ya, tapi kalau Al-Quran itu sekujur tubuh ya. Sel yang ada di telinga, sel yang ada di mata, ketika telinga kita sering mendengarkan Al-Quran, maka sel-sel ini itu langsung diperintahkan oleh Allah, ada Al-Quran yang dia dengar, maka Al-Quran itu akan beroperasi menjadikan pengobatan dalam hati kita. Seperti diatap, ada diatap yang dimasukkan oleh orang itu ke mulutnya, maka diatap itu ya dengan sel-sel yang ada di mulut akan mengobati luka. Nah, begitupun dengan sel yang ada di telinga, sel yang ada di mata, itu nanti ketika dia sering melihat Al-Quran, maka sel-sel yang ada di mata itu akan ya dengan sendirinya perintah Allah, ada Al-Quran yang dia lihat, maka Al-Quran itu ya yang dia lihat, maka sel-sel yang ada di mata langsung ya itu akan nyampe ke otak ya. Kalau otaknya bersih, maka hatinya pun bersih. Tapi kalau otaknya kotor, hatinya pun ya kotor ya. Otaknya Victor ya hatinya juga kotor nah, gitu kan. Dan juga di tangan-tangan ini yang tangannya menyentuh Al-Quran, kakinya melangkah mendengarkan kajian-kajian Al-Quran, itu semua akan bereaksi. Nah kalau tidak memanfaatkan sel-sel ini dengan baik, nah, itu diancam sama Allah. Ada dalam surat Toha, wa man a'rada an dzikri, kalau saya tidak khilaf surat 20 ayat ya 115-an sampai 120 ya. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, pasti sel-sel ini kering, yang akhirnya membuat hormonnya pun juga tidak produktif. Akhirnya apa? Hidupnya menjadi sempit.
Ya, padahal kurang apa kalau kata orang gitu. Ya Allah, kurang apa suaminya, kurang apa hartanya, kurang apa ya keluarganya. Tapi dia merasa nggak nyaman aja. Merasa ya Allah kok begini banget ya hidup gue ya. Ya gitu. Ya Allah. Ya, dan itu ya Allah sebutkan kalau kita hormonnya nggak muncul, sel-sel kita itu ya kemarau yang menyebabkan kering, ma'isyatan dongka, hidup kita akan sempit. Orang bilang dia keluarga yang sempurna, lo nggak tahu aja di rumah. Pada orang-orang bilang kurang apa dia, lo udah punya suami, suaminya punya pekerjaan, dia punya rumah, kok nggak bahagia? Nah kita yang ngontrak misalnya happy aja. Nah itu kan artinya apa? Kalau hidup kita sempit, berarti ada sesuatu yang salah. Ada kemarau di dalam tubuh kita. Sehingga akhirnya tidak subur hormon ini. Gak cuma di dunia. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Sampai orang ini protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku melihat. Apa kata Allah? Wa kadzalika atatka ayatuna. Habis sih dulu ketika diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an 23 tahun loh dari Rasul. Sekarang mah kita udah di mana-mana mushaf. Ya kamu melupakannya. Kamu mengabaikannya. Wa kadzalika yauma tunsa. Maka pada hari ini pun Allah pun mengabaikan kamu. Belum lagi kalau ada dalam surat Fussilat surat 41 ayat 19 sampai 21. Itu orang-orang yang dijebloskan ke dalam api neraka, bukan orang lain yang menjebloskan. Yang menjebloskan siapa? Ini sel-sel sendiri. Ya, wasyahida alaihim sam'uhum, ya. Jadi ketika mereka dibangkitkan di akhirat itu, ya, itu nanti yang menjadi saksi yang menjebloskan itu adalah telinga mereka, mata mereka, wajuluduhum, dan semua makhluk-makhluk yang ada di kulit-kulit mereka. Sampai orang tersebut protes sama siapa? Sama sel-sel itu, sel epidermis, sel dermis, sel hipodermis, itu protes. Apa kata orang tersebut kepada sel-sel tadi? Lima syahidtum alaina. Ih, tega banget sih kamu ngomong kayak begitu. Ya Allah, dulu ya sel-sel ini kemarau, kenapa? Ya karena jauh dari Al-Quran, karena jauh dari melihat yang baik-baik. Itu kemarau yang dirasakan oleh sel-sel itu sehingga tidak subur hormonnya, itu akan protes sama kita. Padahal kurang apa kita sudah skincare, manicure, pedicure, itu tidak menyebutkan hormon. Itu yang ada bisa jadi kan malah menganggap diri kita lebih baik kan gitu, hormonnya jadi semakin kering. Sampai orang itu protes, lima syahidtum alaina. Hai kulit, tega banget sih kamu ngomong kayak begitu. Apa kata kulit? Ya, itu surat 41 ya, dari 19 sampai 20. Apa kata kulit? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai'. Mumpung Allah kasih kesempatan aku ngomong, maka aku akan ngomong apa yang telah kalian lakukan kepadaku. Nah, alhamdulillah ini belum akhirat. Belum ada kan yang survei akhirat kan? Belum. Ini masih dunia. Berarti apa? Hari ini Allah percaya kepada kita bahwa sel-sel ini nggak akan kering, nggak akan musim kemarau, ya karena ini lagi musim hujan. Jangan sampai ya ternyata tubuh kita pun kering, iman kita pun kering. Nah, salah satu yang akan kita bahas ya hari ini, bagaimanakah memiliki ketenangan, memiliki hormon-hormon yang baik itu subur kita miliki, ya, kita akan bersama-sama untuk mempelajarinya, ya. Ya, dari satu judul yang saya berikan kepada teman-teman adalah Muslimah Mental Besi. Kenapa menggunakan istilah besi? Karena besi bukan sumber daya alam yang dihasilkan oleh bumi. Jadi besi itu bukan sumber alam hasil bumi,
Kenapa? Karena kalau semua yang berasal dari bumi memiliki kelemahan. Karena bumi ini ya fana, ya bumi ini tidak kekal. Bumi ini tempatnya kekurangan. Jadi semua yang berasal dari bumi pasti punya kekurangan. Tapi semua yang berasal dari langit, ya, dari kekuatan atas itu lebih kuat dari bumi. Dan besi bukan sumber daya alam berasal dari bumi. Jadi bukan hasil bumi. Nah, dari manakah besi itu berasal? Yaitu dari langit. Itulah yang ada dalam surat Al-Hadid. Ya, surat Al-Hadid di ayat yang ke-25. Jadi kalau di slide saya itu slide nomor 6. Ya. Ayat ini banyak membuat orang-orang ilmuwan Eropa ataupun ilmuwan non-muslim itu masuk Islam. Kenapa? Karena mereka menemukan jawaban. Ya, kenapa besi itu begitu kuat? Kenapa besi itu yang berat tapi nggak jatuh? Ya, seperti halnya pesawat terbang, ya perahu berlayar itu nggak tenggelam. Karena kan bumi itu punya gaya gravitasi. Nah, tapi kenapa besi itu ya enggak? Ya walaupun dia berat tapi enggak ya kena gaya gravitasi bumi. Ya, ternyata mereka menemukan jawabannya di Al-Quran. Ya, bahwa besi itu ya prosesnya nyampe ke bumi itu seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Dimulai dari Al-Quran mengingatkan bahwa Allah itu mengutus rasul-rasul. Nah, berarti manusia itu di bumi, Allah itu hanya mengutus ada malaikat sebagai rasul, lalu nanti memberikan SK kepada manusia yang akhirnya manusia diangkat jadi rasul. Kan gitu. Bil bayyinat, ada bukti-buktinya biar orang itu yakin. Bersama dengan turunnya Rasul dari langit, ya malaikat Jibril yang akhirnya menyampaikan bukti-bukti itu kepada manusia itu dari langit. Wa anzalna ma'ahum, juga kami turunkan bersamanya. Apa itu? Pertama, Alkitab. Jadi Alkitab pun, Quran pun bukan dari bumi. Quran itu dari langit kan? Makanya ada istilah nuzulul Quran. Berarti diturunkan dari langit, bukan karyanya Nabi Muhammad, itu dari langit. Nah, Al-Quran yang diturunkan dari langit, wal mizan, nggak sekedar bacaan, tapi dia jadi apa? Neraca keadilan. Ya, sebab di bumi ini banyak banget kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman ya, dari hadisnya Rasulullah SAW yang akhirnya para perempuan itu jadi dianggap sebagai pelaku kezaliman, ya itu kan banyak banget yang bertanya kepada saya, kalau Ustazah saya takut banget ya kan ketika sudah terjadi KDRT dalam rumah tangga, itu kan kezaliman. Nah, akhirnya ingin menggugat cerai, akhirnya dibuat takut sama suaminya. Kenapa? Karena apa? Siapa yang menggugat suaminya maka haram baginya bau surga, kan gitu. Suaminya pelaku kezaliman, sehingga ketika istrinya ingin melepaskan diri dari suami yang zolim itu, satu-satunya cara kan dengan menggugat cerai, gitu kan. Nah, ketika dia ingin menuntut keadilan dengan menggugat cerai, ditakut-takutin lagi, ya kan? Ya, yang mendaftarkan, yang menceraikan berarti kan dia tidak akan mencium bau surga, kan gitu kan. Saya bilang, ini bagaimana sih? Jangan sampai yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, ya kan? Yang haram mencium bau surga bukan siapa yang daftar duluan untuk bercerai. Kan kalau dalam aspek suami tadi, kalau istrinya menggugat cerai berarti kan istrinya pelaku karena yang mendaftarkan. Jadi objek siapakah pelaku, siapakah korban adalah siapa yang daftar perceraian duluan. Padahal Islam tidak seperti itu. Nah, siapakah yang diharamkan
mencium bau surga bukan siapa yang mendaftarkan perceraian duluan, tapi siapakah ketika terjadi perceraian yang melakukan kezaliman. Istri yang mendaftarkan perceraian untuk menuntut keadilan, kan gitu kan? Ya, kenapa? Karena dia korban kezaliman. Bukan berarti akhirnya enak banget suaminya, ya seperti ibaratnya udah salah ya lalu dianggap benar, kan gitu kan? Ya, bukan siapa yang mendaftarkan, tapi siapa yang menjadi penyebab kezaliman. Nah, kan begitu. Suami menceraikan istri bukan berarti suami yang diharamkan bau surga. Bisa jadi suami menceraikan istri karena suami terzalimi oleh istri yang sudah tidak mencintainya. Kenapa? Karena ada orang lain di hatinya. Kan gitu kan? Ya udahlah, ceraiin aja deh. Ya, ntar selesai masa iddah biarlah. Kan gitu kan? Tapi ketika suami menceraikan istri bukan suami yang haram bau surga. Karena suami adalah korban. Ya. Jadi dalam kasus perceraian bukan dilihat siapa yang pertama kali menggugat, siapa sampai pertama kali bercerai, tapi siapa yang menjadi pelaku kezaliman dan siapa yang menjadi korban kezaliman. Karena perceraian salah satu untuk menegakkan keadilan. Kan gitu kan? Nah, namun lihat di dunia ini banyak banget kezaliman-kezaliman yang akhirnya dilindungi. Korban-korban kezaliman akhirnya malah ditindas. Ini kan gak adil. Al-Quran itu diturunkan menjadi mizan, neraca keadilan. Tapi Al-Quran itu gak bisa berdiri, harus ada yang mendirikannya. Al-Quran itu gak bisa berjalan, harus ada yang menjalankannya. Al-Quran gak bisa ngomong, harus ada yang menyampaikannya. Nah, sedangkan kita manusia yang lemah, ya, bagaimanakah manusia yang lemah ini bisa memiliki kekuatan menjalankan Al-Quran, bisa memiliki kekuatan menegakkan Al-Quran? Maka bersama dengan itu juga ya Allah sebutkan liyakuman nasi bil qisti wa anzalnal hadid, maka Allah turunkan juga untuknya besi. Tapi sayangnya Quran itu diterjemahkan menciptakan. Kalau teman-teman lihat aja, jadi saya di file saya sengaja copy paste, saya nggak rubah terjemahan. Nah, tapi diterjemahkan dan Allah cipta dan kami ciptakan besi. Karena kalau diciptakan itu nggak jelas asal usulnya, itu kan kun fayakun. Tapi kalau Al-Qur'annya aslinya Allah menggunakan wa anzalna, Allah turunkan. Berarti besi itu Allah turunkan. Kalau Allah diturunkan itu berarti dari bawah ke atas, dari samping kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah? Atas ke bawah. Jadi ada yang salah dari terjemahannya. Dan ya, mungkin bagi kita nggak masalah, ya karena kita menganggap nggak ada masalah. Tapi akan jadi masalah ketika memang gara-gara ayat ini tidak menyelesaikan masalah. Tapi ketika ayat ini ya justru tidak menyelesaikan masalah, maka ayat ini terjemahannya ada salah, yaitu karena diterjemahkan besi menciptakan, padahal harusnya besi itu diturunkan. Dan lihat ya, saya cek and recheck dengan Quran versi terjemahan Inggris, nah, karena mereka yang masuk Islam itu bukan ilmuwan Indonesia, yang banyak kan masuk Islam itu ilmuwan luar. Dan dalam terjemahan Al-Quran versi bahasa Inggris itu semua terjemahnya apa? Diturunkan. Nah di situ mereka langsung berpikir, wah ternyata ini dia rahasianya. Kenapa besi itu memiliki kekuatan? Maka nonton Transformer itu sebenarnya bagian dari kebenaran Al-Quran. Kenapa? Transformer itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Ya, Transformer tuh kan mau apa, pahlawan-pahlawan besi, ya kan, robot-robot itu berasal dari mana? Kalau yang nonton Transformer dari atas, yang dari bawah apa? Monster. Banyak manusia yang dari bawah itu jadi monster. Ya, tapi lihat
Ya megaloman kalau kan Robocop itu kan cuma dari atas. Kenapa? Karena orang-orang Eropa menemukan itu dan tidak kepingin nanti ya umat Islam menemukan keajaiban Al-Quran. Makanya mereka membuatnya dengan ya super power hero man ya yang menutupi kenyataan bahwa sumber besi itu kenapa dari atas dan itu sumbernya dari Al-Quran. Nah, jadi kenapa saya gunakan kata mental besi? Karena untuk mendapatkan kekuatan besi yang ada di dalam diri kita. Seperti Ratu Elizabeth disebut dengan Ratu Tangan Besi. Kenapa? Bukan karena tangannya kayak Wonder Woman kan? Tapi karena kekuatan. Kan gitu kan? Nah kita juga begitu. Kalau kita kepingin memiliki kekuatan, maka ketika kita menjadikan muslimah mental besi, berarti besi itu kokoh. Mau ditimpa isu apapun, mau menghadapi kenyataan kayak apapun, nggak akan goyah, nggak akan galau. Kenapa? Karena B aja, besi, gitu kan? Kepingin memiliki kemampuan seperti itu, Al-Quran yang menjadi jawabannya. Nah sekarang, jadi kenapa judul mental besi bukan judul film? Jangan, tapi benar juga sih judul film. Kenapa? Karena kan kita aktor semua. Ya, karena kita kan sebagai aktor yang mendesain film kita. Karena nanti kita juga akan menonton film kita sendiri kan begitu kan. Nah, ya untuk bisa memiliki ini ya karena besi ini menjadi kekuatan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tidak untuk umat yang lain. Ya kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu, besi menjadi kekuatan selain umat Nabi Muhammad itu hanya mukjizat untuk Nabi, nggak dimiliki oleh umat biasa. Ya misalnya apa? Ya, contoh Zulkarnain, ya kan? Mampu menancapkan besi, itu mukjizat. Terus siapa lagi? Nabi Daud bisa menaklukkan besi. Makanya orang-orang Yahudi itu dengan surat Al-Hadid, kenapa akhirnya mereka membuat film-film yang membuat kita akhirnya nggak memahami bahwa oh itu ternyata bersumber dari Al-Quran. Ya karena mereka benci banget. Lah dulu kekuatan besi itu hanya dimiliki oleh para nabi. Ya, dan itu mukjizat, tidak dimiliki oleh manusia biasa. Tapi ternyata untuk umat Nabi Muhammad semuanya bisa memiliki kekuatan besi walaupun dia bukan nabi. Itu yang membuat orang Yahudi makin benci dengan surat Al-Hadid. Nah sekarang bagaimanakah kita bisa memiliki kekuatan mental besi itu? Nah, mari kita lihat dalam surat Al-Hadid ayat keempat. 15 menit lagi ya. Baru kita diskusi ya. Langsung tips-tipsnya. Ya, sekali lagi, kalau kita mampu memiliki kekuatan ini berarti kita memiliki kekuatan yang menjadi mukjizat hanya untuk umat Nabi Muhammad. Karena tidak dimiliki oleh umat yang lain. Makanya salah satu dari guru mental besi adalah saudara-saudara kita di Palestina. Kan gitu kan? Terbuat dari apa hati mereka? Dari besi. Mereka bukan Robocop, bukan Wonder Woman, tapi mereka memiliki kekuatan besi. Kenapa? Karena memiliki mental besi adalah mukjizat untuk umat Nabi Muhammad. Nah, bagaimanakah caranya? Pertama, tipsnya adalah surat Al-Hadid ayat yang keempat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di file saya itu di slide nomor 8 yang saya kasih warna merah seperti bibir kita. Kan gitu kan? Yaitu ketika Allah menyebutkan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kalian harus merasa di dalam aliran darah kalian, di dalam detak jantung kalian, bahwa Allah akan selalu bersama dengan kita. Allah yang ada di hati Nabi Muhammad, Allah yang sama yang ada di hati kita. Allah yang ada di hatinya Nabi Musa, Allah yang sama yang ada di hati kita.
Dan itulah yang Allah minta kepada umat Nabi Muhammad ketika Allah menampakkan kekuatannya Allah. Wa huwallazi dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi 6 masa, 6 waktu. Lalu dia bersemayam di atasnya. Dialah Allah yang mengetahui apa yang ditelan oleh bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dialah Allah yang tahu apa yang diturunkan dari langit dan apa yang naik ke langit. Seperti CCTV. Kan kita di rumah itu kalau masang CCTV sedikit tenang, tahu ya bagaimana situasi di rumah. Dan Allah itu adalah maha CCTV yang unlimited tanpa batas. Ya, lalu setelah Allah menunjukkan kekuatan Allah, lalu Allah minta kepada kita semua, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang itu tuh, yang tahu, yang di langit, yang di bumi, yang naik dan yang turun dari langit, yang keluar dan yang ditelan sama bumi. Dia Allah itu tuh adalah Allah yang harus selalu tertanam di hati kita, bahwa Allah akan selalu bersama dengan kita. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah atas segala apapun yang dilakukan oleh kalian para manusia basir, gak akan luput dari penglihatannya. Ya, maka ketika kita menghadapi masalah apapun, orang lain boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan mereka gak pernah meninggalkan kita. Kan gitu kan? Suami bisa jadi ya Allah gak sensitif sama kita, tapi Tuhan ya suami, ketika kita panggil akan selalu sigap menghampiri kita. Kan? Ini orang yang selalu merasa darahnya, detak jantungnya ada Allah, dia tidak akan galau. Terus gimana caranya? Latihlah pendengaran kita, penglihatan kita ya selalu dekat dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu tidak hanya kita baca, tapi Al-Quran itu seperti obat tadi, dia akan yang menghasilkan hormon. Tapi kok ternyata udah bolak-balik baca Al-Quran masih gemeteran aja, ya karena bisa jadi ya hormonnya nggak menghasilkan hormon yang baik. Kenapa? Karena pikiran kamu masih digeluti pikiran yang negative thinking. Dan itu harus dilatih. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, ya tadi dalam surat Al-Hadid ayat ke-25, ketika Allah menyebutkan kami turunkan, kan semuanya kami. Biasanya kalau menggunakan kata kami itu jalannya bareng-bareng atau saling susul menyusul. Misalnya apa? Tadi datang sama siapa? Oh, pertama saya, terus berikutnya dia, ya 10 menit dia. Berarti bisa nggak ngomong kami? Bisa nggak? Enggak. Ya. Tapi kalau tadi datang sama siapa? Oh iya, ya kami. Ya kami semua bareng-bareng, kan gitu kan? Ya. Berarti kalau menyebutkan kata kami, tandanya bersama-sama. Nah, Allah menyebutkan ketika kami menurunkan Al-Quran, kenapa? Karena kalau Allah menggunakan kata kami, Allah itu nggak mau meninggalkan kita. Allah itu nggak mau mendahului kita, dan Allah tidak mau mengakhiri kita. Tapi Allah ingin selalu membersamai kita. Jadi kekuatan itu, ya ada Allah kok. Ya. Kemudian latihan berikutnya agar ada Allah bersama dengan kita. Nah, ini mindset kita itu harus selalu didoktrin oleh mulut kita. Nah, itu dalam surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 80, salah ayat ini, dari 78 sampai 80. Terjemahannya benar, ayatnya saya tulis salah. Jadi mindset kita itu harus didoktrin oleh mulut kita sendiri. Dan inilah contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kenapa tenang ketika disuruh menyembelih anaknya, tenang ketika sebelumnya meninggalkan anaknya, Ibunda Hajar juga tenang, Nabi Ismail juga menyerahkan nyawanya juga tenang. Kenapa? Karena hormon itu tumbuh subur, karena ini mulutnya selalu mendoktrin. Jadi kalau telinga, mata ini sifatnya in, masuk, kalau mulut itu sifatnya out, harus keluar.
Ya, jadi mengeluarkan, kenapa? Karena mulut kita ketika mengeluarkan kata-kata itu akan menjadi doktrin. Karena yang paling sering didengar oleh hati kita, suara siapa sih? Suara kita sendiri. Iya nggak? Ya, kalau suaminya pas lagi di rumah, gitu kan yang paling sering didengar oleh telinga kita, yang paling sering didengar oleh hati kita, suara siapa? Suara kita sendiri. Maka mulut ini harus output, mengeluarkan kata-kata yang positif. Kalau telinga dan mata input, ya harus selalu mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, ya mendengarkan Al-Quran, diinteraksi dengan Al-Quran. Nah, salah satu contohnya inputnya itu bagus kalau lihat outputnya. Nah, Nabi Ibrahim diajarkan oleh Allah, ini outputnya. Apa yang harus kita omongin agar otak kita, hati kita memiliki positive thinking, hormon yang baik. Nah, ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Nah, ini harus kita omongin nih. Dialah Allah yang menciptakan aku. Pasti dia tidak akan menelantarkan aku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberikan makan aku, dan dialah Allah yang memberikan minum aku. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Dialah Allah kalau aku sakit, pasti dia yang menyembuhkannya. Nah, ini yang harus diucapkan. Juga nih ya, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-64 ya, bagaimana mulut kita juga selalu mendoktrin ya dengan hasbukallah, berarti hasbiyallah, cukup bagiku Allah sebagai penolong. Ya, artinya apa? Sebuah keyakinan bahwa ya saat dalam kesulitan apapun, innamal usri yusra. Nah, kemudian yang berikutnya dalam surat Al-Hadid ayat 21-23, besi, kekuatan besi yang ingin Allah minta kepada kita tertanam dalam hati kita itu di ayat ke-21-23. Apa kata Allah? Sabiku, berlomba-lombalah kalian, karena bisa memiliki mental besi adalah hanya mereka yang berjuang sehingga menjadi pemenang. Karena berlomba-lomba, kalau berlomba-lomba kan berarti ya pasti ada pemenangnya, dan Allah nggak melihat 1, 2, 3 pemenangnya, tapi anugerah. Siapa yang mau dapat hadiah ketenangan, kenyamanan, kekuatan, kalau memang dia ikut lomba. Ya, gimana dia mau ikut lomba? Daftar juga enggak kan gitu kan. Maka harus daftarkan diri kita dan ikut lomba. Dalam hal apa? Maghfiratin min rabbikum. Hadiahnya itu adalah ampunan ya, yang seluas langit-langit dan bumi, ditujukan bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul ya, dan itulah karunia yang besar yang Allah berikan. Apa perlombaannya? Ketika kita menghadapi musibah. Jadi perlombaannya itu menghadapi realita, musibah. Ma asaba bim musibatin. Kita harus menyiapkan mental, karena lagi ujian nih. Ya, lagi lomba kita. Kenapa kita diuji? Lagi perlombaan. Jangan sampai ya dieliminasi, ya kan? Tapi kita harus jadi nominator. Nah, perlombaan itu perlombaan ujian. Ma asaba min musibatin, tidaklah musibah itu tertimpa baik di bumi atau di dalam diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Itu semua udah diatur sama Allah. Nah, jadi kita itu lagi ya sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah dari Allah. Jangan sampai belum sampai garis finish udah DO. Kan? Nah, ya. Lalu apa kriteria pemenangnya? Nah, lanjutkan. Likailah, agar kriteria pemenangnya itu pada saat kamu menghadapi perlombaan tak saw ala ma fatakum. Kamu gak usah galau ketika sesuatu itu lewat dari kamu. Ya Allah, padahal kalau tadi ya kita nggak bakalan begini. Jadi Allah menyuruh kita
sikap kita dalam menghadapi cobaan adalah kamu nggak usah bersedih, kamu nggak usah galau. Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya kan? Kemudian apa lagi? Sikap kita, wala tafrahu, jangan belagu bima atakum, ketika Allah anugerahkan sesuatu kepada kamu. Jadi ketika hilang nggak usah sedih, ketika dapat belagu bahasa Betawi ya, nggak usah sombong, nggak usah begaya, ya kan? Wah, belagu apa? Kelaguan tuh beda lagi. Apa ya bahasa Indonesianya? Nggak usah girang-girang amat gitu loh. B aja. Dapat alhamdulillah, nggak dapat alhamdulillah. Kenapa? Gak usah ria, Nggak usah ria. istilah sekarang. Oh iya. Ya B aja lah, biasa aja lah gitu kan. Karena pada saat katanya kan semua itu seperti bergulir. Ya, kemudian wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mereka yang gagal nggak akan memiliki mental besi ketika muncul kesombongan, kayak gitu kan. Nah, ini yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun ketika kita punya masalah, jangan menganggap ini masalah besar. Dapat berarti alhamdulillah, ide rezeki. Kalau nggak dapat, ya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kan begitu kan? Kan katanya begitu. B aja, biasa aja. Enggak langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, coba begini, kamu sih. Nah, terakhir, untuk mendapatkan semua itu harus melalui proses sabar. Sabar yang tak bertepi. Ya kan? Sabar yang tanpa batas. Sabar sampai kita jadi penyabar. Kuat sampai kita jadi orang yang kuat. Jangan sampai jadi mantan kuat. Ya, menjadi mantan sabar. Allah, udah maafkan sampai kapan? Jangan maafkan orang sampai dia berubah. Kita akan stres. Tapi maafkanlah orang itu sampai kita jadi pemaaf. Jangan sampai jadi mantan pemaaf. Jangan melakukan kebaikan karena menunggu seseorang. Kita akan kecewa. Tapi kita melakukan sesuatu agar kita tidak pernah menjadi mantan orang baik. Inilah yang sedikit ya diajarkan oleh Al-Quran, bahwa mental besi itu tidak hanya Al-Quran terbiasa di telinga dan mata kamu yang nanti akan melahirkan hormon, tapi nanti juga akan melahirkan daya, ya, kekuatan kita untuk melakukan banyak hal yang kita bisa belajar. Namanya juga cobaan, pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Wallahu a'lam bishawab. Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin tanya nggak? Ada yang mau bertanya? Ustazah saya juga. Ustazah, mau nanya, misalnya nih kita menghadapi sesuatu dengan orang lain, dan misalnya itu ternyata itu mengecewakan kita. Kalau dalam itu kita kan, kalau di sini kan katanya ya sabar, tapi sehari-hari boleh nggak kita merasakan kecewa atau marah saat itu, dan itu berapa lama kita dibolehkan itu? Ada lagi? Oke, sambil nunggu kita akan melihat jawabannya. Karena kalau saya menjawab dengan apa yang saya lakukan, kan bisa jadi manusia itu punya sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi kalau apa yang menjadi jawaban itu adalah idealisme dari Al-Quran, maka di antara kita pasti akan berlomba-lomba. Ya, kalau Al-Quran menyebutkan tipsnya seperti itu, berarti bisa jadi ya, kita akan berlomba-lomba untuk memiliki idealisme seperti itu. Dalam surat Ali Imran di ayat
Nah, jadi di ayat yang ke 133 sampai 135. Nanti ada lagi surat Ali Imran juga di ayat 159. Saya bacakan dulu di ayat 133. Allah Subhanahu wa taala sayang sama para korban kezaliman. Kan gitu kan? Ayat ini tidak berlaku bagi orang yang zalim. Kenapa? Karena orang yang zalim dia tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah kecuali dia selesai dulu urusannya dengan orang yang dizolim. Kan gitu. Orang yang berlaku zolim kepada manusia, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun berkali-kali umroh, nggak akan menutupi dosanya dengan manusia. Karena Allah itu tasamuh, Allah itu toleran kalau dosanya dengan Allah. Tapi Allah tidak toleran kalau dosanya dengan manusia, kecuali kamu selesaikan dengan manusia. Kalau kamu tidak selesaikan dengan manusia, maka kamu akan jadi orang yang bangkrut di akhirat. Ya, tidak ada emas, nggak ada perak, mau nggak mau kezaliman kamu yang belum selesai akan dibayarkan dengan pahala dilucuti atau dosa korban diberikan. Jadi ayat ini tidak berlaku untuk pelaku kezaliman. Pastikan dulu bukan kita adalah orang yang zalim, tapi kita adalah korban kezaliman. Ya Allah, kurang apa baiknya saya? Saya percaya sama dia, tapi ternyata dia melakukan seperti ini. Transaksi, jual beli, pinjam meminjam, kan gitu. Ya, kesetiaan, ya Allah dikhianati. Kan gitu kan? Nah, kalau kita adalah korban yang dikhianati dari kesetiaan, kita adalah korban yang dibohongin dari transaksi. Nah, ditagih galakan dia, ya kan? Tapi ternyata di IG kayaknya dia jalan-jalan melulu, kan gitu kan? Ya, tapi ditagih gak punya duit, kan segala macam kan? Nah itu pastikan kalau kita adalah korban. Maka Allah ketika melihat manusia yang menjadi korban, sampai kapanpun korban itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah untuk jatuh lalu ketiban tangga. Kan gitu kan? Nah ayat ini ditujukan bagi mereka yang jatuh jangan sampai ketiban tangga. Ayo kan? Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh korban tidak pernah mengurangi sedikit pun dosa pelaku. Jadi jangan sampai kita berpikir enak banget. Jadi kita harus maafin gitu. Kita harus lupakan gitu. Enak banget. Tolong. Apapun yang dilakukan oleh korban tidak pernah sedikit pun mengurangi dosa pelaku. Dia tidak bisa, ya Allah jangan gitu dong, dia aja udah maafin aku. Enggak, dia memaafkan aku karena dia sayang sama aku, karena Allah. Karena dia melakukan semua itu bukan karena kamu, tapi karena Allah yang memerintahkan. Nah, bagi kita yang memang jadi korban-korban, jangan sampai jatuh lalu ketiban tangga. Apa yang diajarkan oleh Allah? Wasari'u, bersegeralah kamu kepada Allah, yang nanti Allah akan berikan ampunan dan surga yang seluas langit-langit dan bumi. Ditujukan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang seperti apa? Mereka yang berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Ya Allah, sebenarnya sih malas bantu, kayak begitu, kayak kacang lupa kulitnya. Tapi mana ya? Kan kita berinfak bukan biar dia peduli sama kita. Kita berinfak ya karena dia anak yatim. Karena kebanyakan anak yatim itu akan menjadi ujian bagi orang yang menyantuninya. Ya. Karena jangan berpikir bahwa kita menyantuni anak yatim itu ya untuk membuat orang yatim itu memberikan sesuatu kepada kita, enggak. Tapi Allah akan uji. Karena banyak sekali kasus-kasus itu saja gimana ya, kok anak yatim itu kayak kacang lupa kulitnya. Ya kan, belagu banget, gitu kan. Ingat ya, kita ini ingin bersama dengan Rasul di surga. Ya kan? Segampang itu kamu ingin bersama dengan Rasul di surga hanya dengan menyantuni anak yatim, ya pasti akan ujiannya dari mana? Dari anak yatim. Kan gitu kan, udah mendingan kita putus aja dah.
sopan, jangan nengok juga enggak punya sopan santun. Gitu kan? Nah, ketika kita menjadi korban, orang yang sudah kita santuni gak inget sama kita, giliran susah nyari kita bantu, giliran kita susah lupa, ya kan? Bagi mereka yang dilupakan, ya kan? Apa sikapnya? Tetaplah berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Yang kedua, wal kadhibinal ghaidh, tetaplah tahan amarah kamu. Sebenarnya sih mau marah, tapi ya Allah, ya kan, kalau nanti aku marah, nanti aku bisa jadi yang awalnya aku jadi korban berubah jadi pelaku, kan gitu kan? Kurang apa aku sabarnya Pak? Kalau aku nggak ngomong kayak begini, bapak tuh gitu kan? Akhirnya bapak pun akhirnya tersakiti, kan gitu kan? Ya Allah, sebenarnya sih aku bisa mengatakan lebih pedas dari dia. Aku bisa mengucapkan kata-kata yang lebih menyakitkan dari dia. Tapi, udahlah. Namanya juga dia kagak waras. Ya, masa kita jadi ikut kagak waras, ya kan? Ya, tahan emosinya. Yang ketiga apa? Wal afina anin nas. Maafkan. Maafkan. Kayak begitu orang dimaafin. Terus bagaimana kita menuntut keadilan? Masalahnya kamu bisa nggak menuntut keadilan? Bisa nggak? Kalau memang kita bisa menegakkan keadilan, kamu salah, kamu harus dihukum. Karena kan ada kalanya pasal 1 nggak pernah ngaku salah, kan gitu kan? Kalau kita memang bisa menegakkan keadilan, meluruskan kemaksiatan, nggak masalah. Tapi banyak diantara kita yang mau gimana lagi. Jadi ayat ini sekali lagi bukan membuat akhirnya kita tidak menegakkan keadilan, tapi ayat ini di kondisi orang yang tidak bisa menegakkan keadilan. Mau gimana lagi, kan gitu kan? Terus aja gimana, kan banyak banget gitu. Ayo berikan solusi, aktif dulu. Coba kamu komunikasi, bebel. Diajak ngomong, ya udah, kamu coba cari orang lain agar orang itu mau mendengarkan, agar ada yang dengerin. Tuhan adalah dirinya sendiri. Diajak komunikasi nggak bisa, panggil orang nggak bisa, ya udah, seret ke pengadilan, wah, ya bisa nyawa. Nah ada kalinya kayak begitu. Terus mau lo apaan? Ya, maunya apa? Jangan menyeret dia nggak bisa, mengingatkan dia nggak bisa. Terus makanya apa dong Ustazah? Ya udah, solusinya ini. Di saat kamu tidak bisa menuntut keadilan, jangan sampai kamu udah jatuh ketiban tangga. Keadilan tidak bisa ditegakkan. Ya, kalau dia punya utang, tagih, galakan dia Ustazah. Ya udah, takut-takutin bawa polisi. Wah, dia malah jenderal Ustazah. Bisa, gitu kan. Kadang begitu. Banyak sekali orang yang curhat sama saya berikan solusi, semuanya dibentalin. Jadi bingung gitu kan. Ya, kan solusinya begini, tahap A, tahap B, tahap cuma mental. Ya udah tahap terakhir, wasari'u. Jangan sampai kamu jatuh lalu ketiban tangga. Ya, maka tetaplah kamu berbuat baik dengan dia. Tahan emosi kamu, maafkan dia. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Kamu memaafkan itu untuk menguntungkan kamu. Karena nanti Allah akan lapangkan hati kamu. Tapi tidak pernah mengurangi dosa yang bersangkutan. Ya kan? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik seperti ini. Kan gitu kan? Begitu. Terus gimana Ustazah? Belajarlah memaafkan. Sampai kapan? Jangan sampai nunggu dia berubah. Stres kita. Tapi sampai kita jadi pemaaf. Sehingga akhirnya apa? Dia mau ngapain aja juga terserah Allah deh. Kok kamu gak ada marahnya? Gak tahu. Ya orang lain mungkin kesel gitu kan. Ya Allah, kalau bisa bertahan kayak begitu, lalu nggak marah sih? Ya kalau karena Allah sudah menganugerahkan aku, maaf. Jadi mau diapain juga sok atuh, ya kan?
nggak masalah. Kenapa? Kalau kata orang Jawa, Gusti Allah buatan sare kan gitu kan. Kita melapang di sini nggak mengurangi dosa kamu. Kita lapang di sini biar kita nggak akhirnya jadi ya sakit jantung. Jangan sampai dia yang punya salah, ya kenapa kita yang masuk rumah sakit? Ya karena kita merasa ya Allah kayak begini banget, stres, lapangin aja. Tidak ada keadilan di sini. Ingat, ada nanti keadilan Maliki Yaumiddin. Itu bagus. Iya, abis mau ngomong apa lagi? Masalahnya kan ya kita nggak bisa, kecuali kalau kita bisa di posisi menegakkan keadilan, selesai masalah, kan gitu kan? Langsung disesat. Kalau tapi gini, kita punya hutang gitu kan, tadi janji-janji iya gitu kan. Jadi yang ngeliat mereka itu jadi malas gitu saja. Nah itu kalau gitu kitanya dosa ya kalau ngeliat dia kayaknya jadi pengen buang muka gitu, jadinya kita sendiri. Jadi satu kunci yang membuat, kalau dia orang Islam ya, Muslim ya, satu kunci yang ibaratnya menjadikan penguat buat kita, ingatkan aja, kalau kamu tidak bisa ditagih di dunia, ingat nanti akan aku tagih di akhirat. Kan begitu kan? Nah, dan ketika kita ngomong kayak begitu bukan berarti ya Allah lo sadar diri, Allah aja maha pemaaf. Ya kan? Karena apa? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang seperti itu, yang lari dari tanggung jawab. Nah, jangan sampai tadi akhirnya membuat kita jadi stres, ya lampangin aja. Ya kan? Itu yang saya lakukan ketika suami saya berapa kali dikhianati. Dan udah ayah nggak usah stres, bolak-balik WA, ya selamanya dijadikan, ya pembohong, nggak usah stres. Ya, ingatkan dia, ya kan, proses itu nggak hanya di dunia tapi di akhirat. Dan udah, ya kan, yakin bahwa apa? Allah kan ganti kok, entah dari pintu yang tidak pernah kita duga. Jadi itu membuat kita jadi apa? Nah itu perlu dibisikkan. Tapi itu nggak berdosa ya, karena kan sudah sering ditagih kan, harus kita tagih gitu kan. Kalau misalkan emang udah ditagih juga nggak susah gitu, kita sendiri udah nggak berdosa, maksudnya udah nggak usah diingetin lagi lah untuk menagih gitu. Ultimatum, kalau saya tidak bisa menagih di dunia, nanti akan saya tagih di akhirat. Lu sadis amat sih kan? Allah itu hakim yang adil. Karena itu yang pernah terjadi pada suami saya. Ya Allah itu kan tabungan aku. Ya, udah ibaratnya nggak ada yang bisa membuat hati ayah lapang kecuali apa? Kita sendiri yang melapangkan. Kamu nggak, maksud kamu nggak marah? Ya, dibilang butuh uang, tapi ngapain kita akhirnya stres dengan uang itu? Coba kita punya sudut pandang, Allah akan buka kok pintu-pintu rezeki yang lain. Allah tidak ganti hari ini, Allah akan buka. Jaminkan rezeki bisa jadi untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita. Jadi hormon tadi apa tuh, dopamin, hormon apa lagi tuh, itu harus dihadirkan. Karena kalau kita ngelihat muka dia akhirnya hormon buruk melulu, ya udah, ya mendingan ya kita nggak usah ngelihat dia kan gitu kan, nggak usah mikirin dia. Habis satu pengajian gitu, aduh udah kan cukup susah. Ngaji ketemu gitu, malas mau ngomongnya tuh malas gitu. Langsung di ultimatum, masih jadi pikir gini, nggak ditagih-tagih ini kan gitu kan. Mas langsung, aku nggak lagi nagih di dunia, ya kan? Karena udah sekali, 2 kali, 3 kali. Karena kesalahan seseorang itu dimaklumi ketika 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Udah, nggak ditagih di dunia, maka saja akan ditagih di akhir. Ustazah. Ya kalau mau dimaafkan juga nggak apa-apa. Misalnya kan yang tadi misalnya tentang hutang, jadi kalau
ada orang hutang sama kita tagih, tapi dia merasa mampu gitu, cuman dia nggak dia niat berhutang, tiba-tiba dia meninggal, terus ahli warisnya mau bayar gitu kan, tapi dia selama hidupnya itu emang nggak ada niatan hutang, itu gimana saja? Nggak pernah ada niatan utang. Nggak ada, maksudnya niat bayar gitu. Oh, Padahal dia mampu. Nggak ada niat bayar. Oh, dia hutang, padahal dia mampu tapi dia nggak mau bayar gitu. Terus dia meninggal. Nah, ahli warisnya tuh mau bayar gitu kan, maksudnya orang tuanya mau bayar punya hutang. Itu badal. Kita nerimanya apa? Terima. Oh, gitu. Karena itu Nerima badal. dosa. Karena setiap hutang wajib dibayar. wajib dibayar. Tapi kan dia selama hidupnya nggak mau bayar, nggak ada niatan gitu. Makanya badal. Ahli warisnya. Ahli waris. Ahli warisnya yang wajib membayar. Maka ahli waris suka atau tidak suka harus membayar. membayar. Kalau ahli waris itu sayang sama Si almarhum. Tapi si penghutangnya itu udahlah nggak usah, lu nggak usah bayar gitu kan, bapak lu aja nggak mau bayar gitu kan, nggak ada niatan bayar, orang ditagih aja nggak mau gitu kan, jadi dia nggak mau nerima, itu bagaimana ya? Ngeri. Itu gimana Dari- tuh? Kalau Itu dosa nggak tuh? dibayar sama ahli warisnya, berarti yang hutang ini nggak punya hutang lagi tidak? Enggak. Enggak. Makanya badal. Oh gitu. Badal itu pengganti. Tapi nanti Enggak hanya buat nanti di akhiratnya itu dia udah lunas. ini udah lunas. Udah lunas. Lunas kan ahli warisnya yang bayar. Kan badal. Meskipun si yang Nggak apa yang punya hutangnya itu nggak nerima gitu. itulah Maksudnya kenapa kan ada, diterima. ya karena mungkin dia sakit hati karena dia mikirnya ini yang ada cerita kisah sih. Ada kisah gitu kan. Kalau Dia nggak masih mau ada terima, sempat ambil aja lagi. karena mungkin ya udah sakit hati gitu saja, jadi udah ditagih-tagih nggak mau gitu kan, nggak mau bayar padahal dia orang yang mampu gitu, terus tiba-tiba dia meninggal, ahli warisnya anaknya bayar, datang lah, terus dia nggak usah bayar gitu kan, orang bapak lu aja, tapi itu urusan dia sama Allah, orang bapak lu aja selama hidup nggak mau bayar, itu gimana tuh? Itu udah Ada yang tanda, kayak gitu. udah tanda akan ada saling gugat di akhirat itu. Tapi yang utangnya itu, yang ngasih utangnya itu dosa nggak? Soalnya masalahnya itu kan hubungan manusia dengan manusia, ya itu bukan dengan Allah. Saya cuma khawatir kalau nanti kata si bapaknya itu digugat ya sama yang ngutang, digugat lagi. Kenapa anak gua badal lu kagak terima? Karena ini bukan hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan sesama Manusia. Selalu utang nih, soal utang. Ustazah, makanya kalau orang meninggal kan mesti tanyain bapak punya hutang nggak, punya saldo hutang, karena ahli warisnya itu wajib untuk membayarkan. Iya, biar nggak Jadi ada. ini permasalahannya ya, jadi si yang hutang itu emang hidupnya emang kaya tapi nggak mau bayar gitu, udah nggak mau bayar aja, jadi dipikir oh ya udahlah ntar nggak ada urusannya di akhirat gitu kan, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba tadinya nggak punya, terus sekarang udah kaya, tiba-tiba ditagih, udah pokoknya nggak mau bayar Saya nggak aja. berani jawab karena itu hubungan sesama manusia dengan Serem manusia. ya. Cuman saya cuma berpikir gitu, kalau bapak itu akhirnya ditagih sama yang ngutang, terus bapak itu juga gugat, lo kenapa anak gua soleh, Nah, mau menggantikan utang gue, lo yang nolak, ya kan? Kayak itu tidak tahu itu. tapi kalau di sisi Islam sih harusnya nerima gitu ya. Nggak tahu itu, karena Allah itu tidak hukum utang-utang piutang itu harus dibayar. Iya. Itu hukumnya Allah. Iya. Nanti bagaimana cara membayarnya itu antara sesama manusia. Manusia. Monggo Bu. saya mau tanya sebagai pihak yang memberi hutang. Nah lo, Pihak yang hutang nggak mau bayar seperti kasus beliau, tapi dia sudah meninggal. Apakah boleh kita sebagai pihak yang memberi hutang mengikhlaskan? oh masya Allah. Itulah salah satu dari tips yang pertama tadi, menginfakkan dalam kondisi lapang ataupun sempit. Ya udahlah, udah terlanjur dia mati, kasihanan, udahlah saya ikhlasin aja nggak apa-apa. Boleh. Sebenarnya ahli waris itu tidak punya kewajiban, tapi ahli waris itu punya kewajiban kan mau menyelamatkan, kan gitu kan. Ketika dia memang ingin menyelamatkan, maka salah satunya konsekuensinya adalah bayar hutang. Kalau ternyata ahli waris nggak mau menyelamatkan, tidak mau membayarkan, ya akhirnya yang bersangkutan. Misalnya masih jenazah sama suami punya utang, kita nggak boleh nagih ke istrinya gitu ya Ustazah? Boleh. Nggak, saya pernah baca soalnya utang suami itu bukan beban istri gitu, jadi Karena masalahnya kan nagih itu adalah cara kita agar si istri paling tidak mengingatkan suami. Nah,
Kalau ternyata akhirnya ya Allah udahlah istri berbuat baik dengan suami, ya nggak masalah, ya kan? Bukan artinya udah kaki lo yang utang sini bininya yang bayar, ya kan? Memindahkan tanggung jawab itu ya nggak boleh. Tapi ketika kita mengingatkan agar sama-sama lah Kalau menyelamatkan. kata istrinya itu urusan sama suami. Ya, iya, berarti istrinya aja udah nggak mau nolong kan gitu kan? Iya kan? Bisa aja tanya lagi boleh. Ini anak-anaknya jam 10 gimana? Terakhir yang butuh bahasa gimana ini maksudnya supaya menjaga hati kita biar kalau misalnya kita itu kecewa atau misalnya ada yang memfitnah kita, pokoknya entah teman atau apa yang bikin kita itu gimana, kadang-kadang kita kalau ada sesuatu kan kesel gitu, itu boleh kesel tapi 2 atau 3 hari ya plong lagi gitu, maksudnya bagaimana di saat itu menerima apapun yang bikin kita kecewa, bikin kita marah, tapi kita tetap plong gitu, tetap sabar. Iya. Tambahin ini maksudnya kita udah mengikhlaskan, udah plong gitu, udah Nanti memaafkan. kulihat lagi, kesel lagi. Boleh kan menjaga jarak ataupun kalau putus silaturahmi kan mungkin enggak ya, cuman kalau tegur sapa masih, kalau menjaga jarak biar kita tenang juga boleh kan? Bagi korban ketika berhadapan dengan pelaku, Banyak ya. jadi bagi korban ketika berhadapan dengan pelaku itu memang ada beberapa tips selain yang pertama. Terus yang kedua, ini kan berinteraksi dengan pelakunya ya, bisa pakai kasusnya Rasulullah dengan Wahsy. Itu apa? Wahsy itu yang membunuh Hamzah, pamannya Rasul. Jadi Wahsy itu membunuh Hamzah, pamannya Rasul, karena saat itu dia ingin membebaskan diri sebagai budak. Jadi dia fokus hanya ingin membebaskan dirinya. Dia tidak niat untuk membunuh. Ya, dia tidak ada dendam, tapi karena ingin membebaskan dirinya. Begitu Wahsy sudah terbebas dari budak, dia kan berinteraksi dengan banyak orang. Nah, dia baru tahu ternyata yang dibunuh itu orang baik. Pamannya orang yang paling baik. Akhirnya dia menyesal, masuk Islam dan minta maaf kepada Rasul. Rasul memaafkan, tapi luka di hati Rasul setiap melihat Wahsy pasti akan terbuka kembali, sehingga akhirnya tanpa menzalimi Wahsy, tapi Rasul minta kepada Wahsy, tolong silahkan kalau kamu mau berinteraksi sama aku. Rasul nggak larang Wahsy untuk ngaji sama Rasul, mendengar semua Al-Quran yang dibacakan sama Rasul, mendengar semua ilmu dari Rasul. Rasul nggak melarang, tapi tolong Wahsy, jangan kau tampakkan wajahmu di depanku. Jadi Wahsy itu kalau ngaji nggak nyari-nyari muka. Nah, jadi kalau ngaji ketika Rasul menghadap ke utara, dia akan ada di selatan. Jadi dia dekat sama Rasul, ya kan? Kalau digambarkan di filmnya, ini Rasul, dia ada di balik pintu sini. Kenapa? Bukan karena Rasul dendam, tapi Rasulullah ya kalau melihat wajahnya itu akan pasti teringat dengan bagaimana kesedihannya. Itu yang pertama. Kita bisa melakukan periwasi, jangan pernah kita kita batasi kebutuhan dia dengan dia. Silakan. Tapi aku tidak bisa lagi, seakrab dulu. Kan gitu kan? Nah, kamu tetap temanku, tapi mungkin dulu kita selalu bareng bersama, sekarang cukuplah kita menjadi teman biasa. Kamu butuh, aku tolong, kita ngaji bareng, tapi kan dulu bisa jadi maunya duduk dekat kita doang, nah gitu kan. Sekarang udahlah B aja. Nah, itu Wahsy. Tapi itu tidak berlaku untuk orang yang memang harus berinteraksi sama kita. Misalnya suami istri. Orang tua dengan anak nggak bisa, ya kan? Kalau ini kan hubungannya antara sesama masyarakat, artinya nggak pasti harus interaksi. Kalau suami, maaf Pak, ya satu. Yang kedua, jangan sampai akhirnya gara-gara ini istri-istri mengambil dalil untuk kepada suaminya waktu menjadi Wahsy dalam rumah tangga, ya nggak bisa. Nah yang kedua, lihat tipenya. Tipenya kalau
pelaku kezaliman itu adalah memang orang yang provokator, yang memang nyari-nyari gara-gara, nyari masalah terus. Kita udah maafkan tapi dia selalu nyari masalah. Maka orang yang seperti ini boleh diperlakukan seperti kasusnya Nabi Musa dengan Samiri. Samiri yang mengajak umatnya Nabi Musa menyembah patung anak sapi. Ya, dibikin patung anak sapi, akhirnya dengan sihirnya patung ini bisa ngomong, saya Tuhannya Musa. Dan ketika Samiri ditanya oleh Nabi Musa, emang dia nawa itu provokator. Ya Samiri, kenapa kamu melakukan ini? Apa kata Samiri? Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Emang maunya aku. Jadi memang orangnya provokator. Ya kan, memang orangnya tuh kepingin banget membuat masalah. Selalu pengen bikin rusuh. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, sikapnya Nabi Musa kepada Samiri, idhab anta, unfriend. Ya, lo gue gitu kan. Pastikan bahwa dia adalah orang yang memang nawa itu memprovokasi. Ya, kayak di grup-grup gitu kan, kalau ada orang yang ya Allah bawaannya memang kepingin nyari masalah, udah lebih baik di blok. Kenapa? Karena itu akan meracuni orang lain. Nah, itulah Allah alam misal. Terus yang terakhir, harus sering komunikasi sama orang-orang untuk sharing, tukar pikiran. Karena bisa jadi semua orang punya sudut pandang yang berbeda, yang bisa membuat kita positif. Yang saya pernah ceritakan sama teman-teman, waktu saya punya teman yang selalu update di mana aja, kapan aja dia melakukan apapun, saya selalu tahu. Kenapa? Karena dia status, ya kan? Tapi suatu saat dia butuh pertolongan, saya tolong dia, dan ternyata saya nggak diupdate. Awal mulanya saya bilang sama suami, ya Allah, aku kok akhirnya jadi begini ya. Maksudnya saya selalu menunggu kapan di update, saya coba lapang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Besok, astagfirullahaladzim nanti. Besok, kok saya jadi begini? Sempet-sempet saya pengen unfriend. Kalau saya unfriend dia, saya nggak lihat statusnya kan. Tapi saya gagal tidak bisa mengambil hikmah. Kan gitu kan, saya nggak mau kayak begitu. Karena dia bukan provokator, ya kan. Cuma saya nggak bisa mengambil hikmah. Kenapa dia tidak mengupdate saya, kan gitu kan. Dan karena kan saya takut nanti kamu pengen diupdate atau karena kamu ikhlas karena Allah. Itu turun naik tuh. Nah, saya kepingin lulus, jangan sampai bolak-balik astagfirullah lagi gitu. Saya nanya sama suami, ternyata suami punya sudut pandang berbeda. Kenapa kamu tidak berpikir kalau ada orang yang senang berbagi nikmat kepada orang lain, tapi ada kalanya atas satu nikmat yang tidak ingin dia bagi kepada orang lain. Jadi dia pilih-pilih, ada nikmat yang kepengen dia share, ada nikmat yang cukup antara aku dengan Tuhanku yang tahu. Nah, bisa jadi kamu berhadapan dengan orang yang seperti itu. Ada yang dia ingin update, ada yang dia tidak ingin update. Mungkin itu kali ya. Tapi pesan suami saya apa? Tapi jangan dikonfirmasi ke temen kamu. Iya kan, kalau dikonfirmasi dia enggak, kan bisa jadi cukup. Itu jadi sudut pandang kita. Ada orang yang memang senang mengupdate, ada orang yang memilah-milih mana yang diupdate. Itu jadi ngomong sama orang lain. Wallahu a'lam.